Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih istiqomah untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam keadaan pandemi, ada wabah virus corona, tetapi mari jangan kita lupa untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bagian dari sesuatu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, adalah penawar daripada laknatnya Allah. Jadi baginda Rasulullah bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala au aliman au muta'alliman. Jadi dunia ini hakikatnya adalah dibenci, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang dan sering kita berada di buminya Allah tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia ini hakikatnya dibenci illa zikrullah, kecuali orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Au aliman au ta'aliman, atau kita mau mengaji dan juga mau mengajar. Jadi yang dititipi ilmu itu yang ngaji, mengajar, yang tidak paham, yang belum bisa mengkaji atau belajar. Ini diantara hal yang bisa menjauhkan daripada laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi bahwa mengkaji ayat-ayatnya Allah itu bagian dari menolak sesuatu yang dibenci, yang dilaknat oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengaji ini dihindarkan daripada wabah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Allah di dalam ayat ini, ya ayuhan nas. Jadi khitabnya adalah khitab semua manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah olehmu sekalian. Siapa yang disembah? Yaitu rabbakum, Tuhan kalian. Atau jadikanlah kalian itu abid terhadap Tuhan kalian. Jadi di hadapan Allah kita tidak siapa-siapa. Di hadapan Allah kita hanya seorang abid, seorang budak, budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pangkat dan jabatan tertinggi, yaitu ketika seorang hamba sudah mau menjadikan budak dirinya di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala atau atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau manusia masih merasa mampu di hadapan Allah, masih merasa bisa, bahkan seolah dia kuasa, ini berarti dia belum menjadi dirinya ini sebagai abid. Padahal Allah di dalam ayat yang lain, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam kelompok status hamba. Maka kalau kalian sudah menjadi hamba, statusnya sudah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
fadkhuli jannati, maka silahkan masuk ke dalam surga. Maka sekali lagi ini adalah status tertinggi kalau kita mampu menjadikan diri kita seorang abid, seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi u'budu rabbakum, sembahlah olehmu sekalian rabbakum, Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian itu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuhan yang patut kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan kalian semua, yang menciptakan kita semua, yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Itu adalah Tuhan yang layak untuk kita sembah, yang kita layak menjadi hambanya. Bukan Tuhan yang baru, yang lahirnya di bumi, atau yang kita jadikan atau anggap sebagai Tuhan. Tapi betul-betul Tuhan yang kita sembah, yang kita menghamba kepadanya adalah Tuhan yang alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian semua, yang menciptakan kita semua. Walladzina min qablikum, dan juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Sejak dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai dengan nanti akhir zaman itu ya adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun, kalau kita sudah mampu menjadikan diri kita sebagai abid, sebagai hamba, maka diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita menjadi orang yang naik kelasnya, menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa harus dimulai dari penghambaan kita kepada Allah, memasrahkan diri kita kepada Allah, bahwasanya kita makhluk yang tidak punya daya apa-apa, kemudian kita bersujud, kita tawakal, semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang patut kita sembah itu juga disifati oleh Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yaitu zat yang menjadikan untuk kamu, yaitu al-ardu, bumi, firasyan, menjadi tempat tinggal kita. Kita menetap di bumi, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassamaa binaa, dan juga Tuhan yang layak kita sembah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzala minas sama, dan juga Tuhan yang menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarat, dari hujan itu kemudian ditumbuhkan, ada tumbuh-tumbuhan, ada sesuatu yang bisa untuk menjadi penghidupan manusia. Rizqan lakum, yang menjadi rizki bagi kita. Kita makan dari tanaman, kita makan dari hasil kebun, kita makan dari hasil pertanian. Itu semua adalah yang mencipta, yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tidak berterima kasih, tidak bersyukur, tidak menyembah Allah, rasanya ini adalah sesuatu yang tidak pas. Karena apa? Sudah dikasih fasilitas oleh Allah, tetapi kita tidak mau bersyukur, kita tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka Allah hanya minta kepada kita di dalam kehambaan kita kepada Allah itu, fala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan lillah, bagi Allah itu, anda dan sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahuinya. Jadi Allah yang telah menghidupkan kita, yang telah menciptakan kita, memberikan rizki kita, memberikan sehat kita, itu mintanya nggak muluk-muluk. Mintanya atau yang diharapkan Allah itu supaya kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan yang lain itu anda dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Tuhan itu Maha Esa, di dalam menciptakan kita juga Allah menciptakan dengan sendirinya, tidak dengan sekutu-sekutu, tidak dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka kita harus betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Maka ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari
kita menjadi hamba Allah yang betul-betul menjadi abid, yang menjadi apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lakukan, apa yang menjadi larangan Allah kita jauhi. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, dan insya Allah kita digolongkan menjadi orang-orang yang menjadi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.